memberikan yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, untuk setiap persembahan yang akan kami kumpulkan, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan terima kasih Bapa, Engkau masih melayakkan kami memberikan sebagian dari apa yang sudah kami terima. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang turut ambil bagian dalam pelayanan untuk ibadah di pagi hari ini Bapa. Tuhanlah yang memberkati pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa Bapa untuk hambamu Ibu Nopin yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Dan biarlah Bapa, setiap firman yang kami dengar akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami melalui pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala, untuk pembina rohani kami Bapak Nikono Tonaharjo, untuk gembala pembina kami Bapak Bambang Jonan, bahkan untuk gembala kami di tempat ini Bapak Paul Taksihan. Biarlah Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi hamba-hambamu ini Bapak. Biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat marifat daripada Tuhan kepada hamba-hambamu ini. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan pelayanan hamba-hambamu ini. Tuhan yang memberkati istri, anak-anak, cucu, bahkan keluarga besar dari hamba-hambamu ini. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapa, berkati Yesus, berkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhanlah yang memberkati setiap daerah. Tuhan yang memberikan ada perubahan yang lebih baik lagi setiap harinya Bapa. Ada keamanan yang daripada Tuhan melingkupi bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Tuhanlah yang memberkati Bapa. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk Provinsi Sumatera Utara, untuk Kota Medan, kota di mana Engkau menempatkan kami sekarang Bapa. Dan kami bahkan berdoa untuk setiap rumah yang kami tempati. Biarlah dimanapun kami tinggal Bapa, ada sukacita, ada pengharapan-pengharapan baru yang daripada Tuhan. Dan biarlah di setiap rumah yang kami tempati, Engkau yang berkuasa penuh Bapa. Berkati keluarga demi keluarga Bapa. Biarlah setiap suami mengasihi istri, setiap istri menghormati suami. Dan biarlah setiap anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, terlebih anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Bapa, inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memulai ibadah kami ini. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita yang siap memulai ibadah kita bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tidak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai padang yang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kami sangat merindukan-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai padang gersang, bagai
kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam-Mu, kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan, bersama-Mu seumur hidup kami. Mari kita bawa sembah dan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh Ramayase, Hinamayasi. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami bawa syukur, kami bawa sembah, sebab hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Jauh dari orang-orang yang terdekat sekalipun dalam hidup kami, Engkau mengenal kami. Di dalam lubuk hati kami pun Engkau tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami terbuka bagi-Mu, terbuka bagi-Mu Bapa. Murabaya shikina mayala bayala, shikina mayala bayala 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 bayashi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku ya, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dekat dengan-Mu, itu rindu kami. Oh, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekap, tinggal dalam-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, bagi Allah kita, sorakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hinamaya lamaya 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 se, hinamaya lamaya labo. Oh, haleluya.
akan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami terbuka bagimu, hati kami terbuka bagimu, dan selidikilah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap kerinduan kami. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan di setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang menepati perjanjian-Mu. Demikian kami pegang perjanjian-Mu seumur hidup kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Haleluya. Oh, haleluya. Hinamaya shikira la 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 la. Shikira da 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 da. Shikira da 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 da. Penuhkan setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhkan setiap hati kami dengan doa-Mu. Ora barabaya shikira la 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 la. Shikira da 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 da. Shikira ba 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 ba. Hinamaya shikira ba 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 ba. Bekerjalah di dalam hati kami ya Roh Kudus. Engkau membukakan pengertian yang baru bagi kami tentang hal-hal yang belum kami mengerti. Segala yang terjadi dalam hidup kami, kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora baya shikina maya la baya la baya la baya la baya shikira la 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 baya la baya. Namanya shi. Ora baya shikina maya. Kami ingin tetap ada di hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah yang mampu mengisi ruang kosong di hati kami. Sebab Engkau memilih kami sejak dalam kandungan ibu kami. Engkau sudah mengenal kami. Sejak dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menjadi Allah kami. Dan hari ini kami ada di hadapan-Mu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat melalui segala sesuatu, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ingin tetap di sini, bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nyatakan lagu ini di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Ku ingin tetap di sini. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita nyatakan lebih lagi. Ku ingin tetap di sini, ya di
Inilah menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau terus ada di hadapan-Mu. Tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau seumur hidup kami. Bahwa kami terus berjalan dalam rencana-Mu. Sekalipun kami belum melihat. Mata kami belum melihat, hati kami belum bahkan belum ada di dalam hati kami. Hati kami percaya bahwa Allah terus menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagi mula segala pujian dan hormat dan syukur kami. Kita mau yang lebih bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak yang minggu ini diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Bapak Ibu boleh sapa kiri kanan, berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik di hidupku dan di hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang baru pertama kali hadir di ibadah sesi yang pertama di minggu ini? Boleh lambaikan tangan, kami mau melihat tangan-tangan. Bapak Ibu boleh selamat datang. Kasih berikan tepuk tangan yang meriah bagi saudara kita yang baru datang pertama kali. Kita semua adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau terus bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan saya mau bersorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari
duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati persembahan yang kami berikan. Bila ini menyenangkan hati. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siap memberi dan mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami berikan bagi-Mu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
menjadi kerinduan kami Tuhan dalam hidup kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Ini kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah hari-hari ini kami terus belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, ini umat-Mu, kami mendengar Engkau berkata-kata bagi kami pagi hari ini. Biarlah tidak ada satupun kami yang pulang dalam keadaan yang sama, karena Engkau memberkati setiap kami, dan kami tahu hanya di dalam Kristus kami menemukan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah. Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir ada waktunya di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari bersukacita, bersyukur kalau Tuhan hari ini masih berikan kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan belajar untuk terus dibaharui oleh firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar, ya karena saya ini seorang guru ya, kadang-kadang cenderung lebih banyak mengajar, dan saya juga terus belajar sampai hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar seperti yang judul sudah disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, bahwa hari ini pagi ini kita belajar tentang kuasa perkataan dalam peperangan rohani. Gereja kita hari-hari ini berbicara banyak tentang peperangan rohani. Peperangan rohani yang terjadi hari-hari ini banyak di segala bidang. Tapi pagi hari ini saya mau bicara bahwa ada kuasa perkataan yang harus kita pelajari saat kita berperang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berperang tidak lagi sama seperti pahlawan kita di zaman yang dulu. Ya, kalau mereka berperang dengan angkat senjata, ya, mungkin dengan berdarah-darah. Tapi pagi hari ini, sebagai orang-orang Kristen kita harus berperang secara rohani. Katakan kenapa secara rohani? Karena yang kita perangi ini adalah bukan manusia yang kelihatan di depan mata. Yang kita perangi adalah roh yang tidak kelihatan tapi dia ada. Ya. Kita juga berperang juga dengan roh. Sekalipun kita secara manusia, kita juga berperang secara roh. Karena Allah yang hidup di dalam kita adalah roh. Katakan amin. Jadi saya percaya bahwa kita perlu belajar hari-hari supaya kita bisa menang dalam peperangan. Tujuan dari peperangan sebenarnya adalah merebut kemenangan. Ya. Tidak ada terjadi peperangan kalau tidak ada sesuatu yang direbut. Itu adalah satu konsep yang perlu kita pelajari. Mengapa kita harus berperang? Ya, saya diberikan waktu hanya sekitar paling lama 40 menit. Ya, saya berharap ini bisa maksimal saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus berperang? Ya, kita buka dulu dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen harus berperang hari-hari ini. Kalau kita melihat begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, di sekeliling kita, keluarga kita, jauh dari harapan-harapan kita, ini adalah satu firman Tuhan yang harus kita sadari. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 di situ dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi kita harus selalu mengingat, ya, kita tidak boleh fokus kepada dunia ini karena dunia ini ada di dalam kuasa si jahat. Jadi nggak heran kalau di dunia ini akan selalu syarat dengan kejahatan, pesta pora, pembunuhan, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena ini memang dunianya si jahat. Tapi di awal dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Jadi setiap orang yang sudah menerima Kristus itu tidak lagi berasal dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Dan Tuhan mengutus kita untuk berperang, merebut orang-orang yang kita kasihi, merebut jiwa-jiwa, merebut kota yang hari-hari ini kita melihat dikuasai oleh si jahat. Ya, ini yang menjadi tugas daripada orang-orang percaya. Coba kita buka dulu dan satu lagi di Yudas 1. Ya, Yudas 1 ayat 18 sampai 23. Di situ dengan jelas ya, bagaimana kehidupan dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Dikatakan sebab mereka telah mengatakan kepadamu
menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu. Jadi banyak orang yang hidup menuruti hawa nafsunya gitu di dunia ini. Dan kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini adalah satu konsep yang harus kita ingat, bahwa orang-orang di dunia ini sedang berada di dalam kuasa si jahat. Saat mereka belum menerima Yesus dan belum mengenal Yesus, mereka ada di bawah kuasa si jahat. Dan kejahatan demi kejahatan akan kita lihat, bahkan dari orang-orang yang di sekeliling kita. Di sini dikatakan bahwa pakaian mereka yang dicemarkan. Jadi mereka sedang mengenakan pakaian yang dicemarkan oleh dosa. Dan ini disinilah kita harus berperang secara rohani. Kalau kita hari-hari melihat kota, bangsa atau keluarga kita, suami, istri, anak mungkin masih dalam kuasa si jahat. Ini yang harus kita perangi, bukan kita benci. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita ya, ini bukan kita benci. Tapi harus kita perangi karena ada satu roh yang di dalam hidupnya menguasai. Dan ini yang harus kita perangi hari-hari sebagai orang Kristen. Amin. Siapa yang siap berperang? Bapak Ibu? Kalau tadi kita bicara tujuan perang, siapa yang siap berperang? Tidak semua orang siap untuk berperang. Kalau kita melihat tentara-tentara kita itu yang berperang untuk bangsa ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, mereka terlatih dan mereka diperlengkapi oleh senjata. Mereka diberikan pelajaran bagaimana menguasai situasi-situasi yang mungkin terjadi di dalam perang. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen juga perlu belajar. Apa yang harus kita perlengkapi supaya kita siap berperang Bapak Ibu? Yang pertama, kita buka dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan di situ, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian, Yohanes ayat 5 ya. Maafkan saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang siap berperang? Yang pertama sekali Bapak Ibu adalah orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Jadi kita nggak bisa menangkan orang lain, bicara keselamatan kepada orang lain, kalau kita juga belum diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di situ, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi artinya tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita menerima Yesus dalam hidup kita dan Yesus berkuasa dalam hidup kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita nggak bisa patentengan. Ya, iblis itu umurnya beribuan tahun. Kita umurnya berapa tahun? Saya 42 tahun. Cetek dibandingkan iblis yang ribuan tahun. Ilmunya sudah banyak. Jadi kita nggak bisa lawan iblis kalau sendiri. Tapi Alkitab katakan di dalam Yesuslah kita bisa berbuah banyak untuk jiwa-jiwa. Dan di dalam Yesuslah kita bisa berperang untuk jiwa-jiwa. Untuk orang-orang di sekeliling kita yang sedang dalam kuasa si jahat tadi. Untuk orang tua kita, anak kita, suami, istri atau keluarga kita. Atau usaha kita. Atau pekerjaan kita. Ini harus kita garis bawahi ya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Untuk bisa berperang kita harus terlebih dahulu menerima Yesus. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah di tempat ini yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menerima Yesus dalam hidup pribadi. Bapak Ibu Saudara bisa minta dilayani oleh Bapak Ibu Diaken untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Atau saudara bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Atau mungkin saudara lebih nyaman. Tapi akuilah dia. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka kita akan mampu untuk berbuah banyak. Dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Yang kedua,
Orang yang berperang itu adalah dewasa secara rohani. Ya, dewasa ini bukan berbicara ukuran saudara sudah lama bertahun-tahun jadi orang Kristen atau dari opungnya ada melayani di gereja, bukan Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa secara rohani ini adalah orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan dan terlatih hidupnya untuk berespon dengan benar atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Karena banyak orang juga sudah tahu firman Tuhan tapi dia tidak bisa memberikan reaksi yang benar atas hidupnya gitu. Atas segala persoalan yang terjadi. Orang yang dewasa secara rohani itu akan selalu punya prinsip dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan dalam Alkitab ya, sehelai rambut kita pun jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak terjadi. Kita lihat dulu ayatnya. Jadi itu bukan sekedar lagu ya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Itu bukan sekedar lagu Bapak. Itu ada firmannya. Kita buka dalam Lukas 21 ayat 18. Bayangin sehelai. Jadi kalau saudara sampoan itu, kalau rambutnya jatuh, ingat Tuhan di situ. Tuhan tahu, ini hal sepele loh. Jadi sehelai Alkitab sudah nyata. Saya selalu berusaha apapun yang terjadi saya harus kembali. Kita harus kembali kepada Alkitab. Hal sekecil sepele menurut kita kecil gitu ya. Jatuh pada waktu sampoan, ketombe atau apapun itu Tuhan izinkan, bayangin. Sampai sedetil itu Tuhan tahu kehidupan kita. Ya. Udah. Bahwa tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang katanya. Jadi kita nggak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sehelai, bayangin sehelai Bapak Ibu. Tuhan tahu. Ya, pasangan kita mungkin nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi orang yang dewasa secara rohani itu akan selalu berprinsip bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dia nggak gampang tersinggung, nggak gampang minder, nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa. Dia selalu bisa menilai positif, bisa melihat rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di situ. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin gereja kita ini disampaikan bahwa kita hanya dibatasi seatnya gitu. Padahal kita minta seatnya ini di atas 80 karena memang mengalami kenaikan. Tapi saya bilang selalu bersama dengan tim, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya percaya ini penuaian sedang terjadi. Kalaupun Tuhan izinkan seatnya, berarti mungkin kita harus menambah sesi untuk penuaian yang terjadi di gereja ini. Amen. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita mengerti siapa kita yang siap berperang, maka kita apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapat kemenangan dalam peperangan ini? Ada orang yang berperang, siap berperang, tapi dia kalah. Kenapa? Karena dia punya strategi. Dia siap berperang, ya, tapi dia tidak mendapati kemenangan. Karena banyak juga orang Kristen yang bertahun-tahun tapi tidak banyak kemenangan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap bergumul dari satu dosa ke dosa yang lain. Bahkan jatuh dari satu dosa yang sama, balik lagi gitu. Ya, kalau dia misalkan ini ya, dia mengalami satu masalah di pekerjaan atau dalam keluarga. Minggu depan, besoknya gitu lagi dengan orang yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak menyelesaikan satu persoalan dalam hidup kita, tidak bereaksi dan berespon dengan benar, maka suatu saat kita akan ngalamin itu lagi. Artinya di situ kita tinggal kelas dan Tuhan belum selesai mengubah kita gitu. Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Mungkin kita selesai dengan orang yang pertama, tapi karena respon kita salah, kita nggak menang dalam peperangan itu, Tuhan mau kita menang. Dia akan ulangi lagi dengan orang yang berbeda. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mari berespon dengan benar. Supaya kita diangkat Tuhan, supaya kita mengalami satu multiplikasi atau perkenanan Tuhan yang lebih lagi. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Katakan kanan kiri, saya mau berespon dengan benar. Ya? Saya melakukan respon yang salah kepada orang tua saya gitu ya. Sebentar saya doakan bapak saya waktu itu.
Tuhan berkati bapak aku mau bertobat. Tapi besok-besok saya maki dia dalam hati saya. Emang kau bapak gak tahu diri? Saya bilang. Besoknya saya doa lagi, Tuhan ampuni bapak aku mengelepaskan pengampun bapak. Tapi besoknya dia marah lagi. Memang kau suami gak tahu diri, syukur kau ditolong istrimu. Saya. Itu saya, saudara. Jadi kita harus tahu gitu. Kita harus menang, berespon ya. Karena tadi dikatakan Tuhan tuh tahu hati kita. Kita bisa bilang puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan tahu hati kita tuh betul gak kita bilang puji Tuhan. Betul gak kita berespon dengan benar gitu. Aku mengampuni dia Tuhan. Tapi kita berusaha mencari jalan beda gitu. Gak ketemu sama dia, aku belum kuat, aku ampuni gitu. Tuhan tahu saudara. Kita bilang kita ampuni udah selesai belum? Respon kita saat bertemu, Tuhan tahu. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Orang lain mungkin bisa kita dustai, kita bohongi. Tapi Roh Kudus, Tuhan jangan coba-coba. Katakan tadi, sehelai rambut pun dia tahu. Sekecil apapun kita, dia tahu. Amin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita buka dulu dalam Yoel 3 ayat 10. Udah Bapak Ibu? Kemarin kami di Departemen Doa membahas ini. Bagaimana gereja kita harus siap berperang dan mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Yoel 3 ayat 10. Di atas di situ tadi judulnya itu kalau kita lihat perikopnya itu doa Nabi Habakuk. Ya. Dikatakan di sini apa ya? Salah ayat saya sebenarnya. Oh kok Habakuk? Yoel ya. Sorry. Ya. Dikatakan di situ tempalah mata bajakmu ya, berkat untuk umat Tuhan ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang gitu ya. Untuk berperang kita harus menempa mata bajak menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kita harus tahu bahwa kita ini pahlawan. Katakan aku ini pahlawan. Jadi kita nggak boleh kalah. Alkitab sudah nulis bahwa kita ini pahlawan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan kita ini lebih daripada pemenang. Jadi kita harus garis bawahi terlebih dahulu bahwa kita ini pahlawan. Kita nggak boleh kalah dengan dunia ini. Kata-kata di awal dunia ini berasal daripada berada di bawah kuasa si jahat. Kita ini dari Allah, bayangin. Kita ini pahlawan. Kita harus pertama sekali untuk kita bisa menang dalam peperangan, kita harus ubah dulu mindset kita. Kita ini pahlawan. Katakan kita ini pahlawan. Jadi kita ini bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, kita bukan kaleng-kaleng. Ya. Jadi kita nggak boleh kalah, kita bukan kaleng-kaleng. Kita bukan orang sembarangan, apalagi sudah ada Yesus di dalamnya. Ya, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, jadi yang pertama, untuk menyadari bahwa kita ini bisa bangkit dan bisa menang dalam peperangan, mindsetnya berubah. Sadar kita ini pemenang, kita ini pahlawan. Yang apa yang kita lakukan di situ? Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Jadi saya renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan mata bajak menjadi pedang? Terus saya rimang-rimangi ya, saya renungkan ayat ini. Bapak Ibu, bajak itu dipakai di sawah. Ya. Terus kalau pedang itu nggak pernah dipakai ngiris bawang, ya kan? Ya, pedang nggak pernah dipakai motong daging, nggak pernah. Pedang itu levelnya perang. Ya. Bajak itu di sawah. Jadi untuk kita bisa menang dalam peperangan dan kita menjadi pahlawan, kita harus berhenti memikirkan perkara-perkara yang di bawah ini. Kita harus siap berperang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita nggak punya prinsip, aku pun susah, gimana aku mau menolong orang susah? Itu prinsip harus dibuang Bapak Ibu. Alkitab sudah katakan, untuk segala sesuatu Tuhan sudah menjamin hidup kita.
Seringkali kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Suami kita, anak kita, keluarga kita. Pokoknya bagaimana supaya hidup kita lebih baik. Kita lupa sama orang lain. Padahal Tuhan panggil kita ya untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Kita nggak bisa hidup egois, hidup sendiri gitu. Kita lupa bahwa mungkin ada orang-orang miskin yang perlu kita perhatikan. Kita lupa bahwa dalam apa yang kita terima itu harus kita bagi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk bisa menjadi pahlawan, kita harus menempah mata bajak. Berhenti mikirin perkara-perkara yang di bawah. Berhenti mikir makanan, minuman sehari-hari. Alkitab sudah jamin bahwa Allah, kita dalam Filipi dituliskan, Dia mencukupi segala yang kita perlukan. Jadi kalau kita masih mikirin makan dan minum, kita nggak bisa masuk peperangan. Kita nggak akan bisa menangkan orang-orang yang di sekeliling kita, mungkin kita lihat jahatnya luar biasa, nggak bisa. Kenapa? Kita fokus, iblis itu akan terus mengintimidasi. Makanmu besok apa? Makanmu apa? Utangmu masih ada di sana. Kau pergi ibadah kok besok kau makan apa? Anakmu makan apa? Alkitab sudah jamin. Selama kita bekerja dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan jamin ya, janji Dia pelihara kita. Jadi kalau kita masih khawatir, itu namanya mempermalukan Tuhan. Kita akan menjadi orang di zaman akhir ini yang beribadah tapi memungkiri kuasanya. Katakan amin. Jadi ini adalah satu yang harus kita pelajari. Kemudian mata bajak menjadi pedang. Kita harus berhenti mikirin perkara-perkara yang di bawah. Ya, hiduplah dalam perdamaian gitu. Jangan lagi kita bersama-sama bermusuhan. Bapak Ibu katakan begini ya. Ditajamkan itu, kalau Amsal 27 ayat 17 katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau ditajamkan untuk siap berperang, kita juga harus siap ditajamkan sesama kita gitu. Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menajamkan kita. Jadi kalau ada orang yang buat kita tersinggung, yang buat kita nangis, buat kita kecewa, harus berpikir positif. Saya sedang ditajamkan untuk siap berperang, merebut orang-orang yang kita doakan. Amin. Saya belajar ini Bapak Ibu terus menerus. Bukan gampang. Saat kita melihat orang-orang yang di sekeliling kita ya, seringkali akan dipakai orang-orang sekeliling kita. Baik itu mungkin kalau di keluarga kita bukan, atau mungkin suami kita bukan, atau mungkin ada saja orang-orang yang kita temui akan Tuhan pakai untuk menajamkan kita. Jadi jangan hindari itu. Seperti kembali dari ke dalam Roma 8 ayat 28. Itu Tuhan izinkan untuk datangkan kebaikan. Dia mau mengasah kita, menajamkan kita supaya kita berhenti mikiran perkara yang di bawah dan kita siap untuk berperang. Bajak harus ditajamkan untuk menjadi pedang. Ya. Pedang bukan di dapur Bapak Ibu Saudara. Pedang enggak dipakai ngiris bawang, ngiris sayur ya. Pedang itu dipakai untuk levelnya tinggi, peperangan. Amin. Ya, jadi kita harus mengingat itu untuk kita bisa menang dalam peperangan, bahwa kita menyadari mindset kita bahwa kita adalah pahlawan dan kita siap ditajamkan sehingga tidak lagi menjadi ya ini kerinduan saya orang-orang yang menjadi jemaat GBI Alam Hotel itu menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, ya tidak gampang tersinggung, ya tidak gampang kecewa. Belum apa-apa udah ngundurin diri. Berhenti beribadah, berhenti melayani. Aduh, kayaknya kita menganggap bahwa kita ini penting kali sama Tuhan gitu ya. Padahal kita sebenarnya perlu kali sama Tuhan. Ya, dikatakan tadi di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita harus ingat, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan di dalam Tuhanlah kita bisa berbuah banyak. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu yang menjadi poin penting. Untuk kita bisa menang dalam peperangan rohani yang terakhir saya sampaikan di sini seperti yang tema tadi, kita harus menjaga perkataan kita. Maksudnya gimana ini Bu? Ya. Untuk seorang yang bisa menang dalam peperangan seringkali gagal karena tidak bisa menguasai dirinya. Seperti saya bilang tadi ya, saat kita sudah maju untuk berperang, tapi kita berespon dengan salah, tidak menjaga perkataan kita dan menguasai hati kita, untuk apa yang sampai kepada kita akan kalah dalam peperangan itu. Kita akan mengalami masalah yang sama, kita akan menghadapi peperangan yang sama, kan peperangan kita cuma di situ aja terus.
Karena kita berespon salah. Kita tidak bisa menguasai hati kita, perkataan kita untuk segala sesuatu yang kita lihat di depan. Pada Tuhan sini kita harus siap menjaga perkataan. Dan saat kita melihat peperangan itu, saat apa yang tidak sesuai dengan hati kita harus bisa mengeluarkan firman dari situ. Bukan sungut-sungut atau bukan makian. Ya. Bapak Ibu, dalam Matius 12 ayat 34 kita lihat dulu. Matius 12 ayat 34. Tuhan Yesus tidak pernah bilang orang percaya ular beludak. Ya. Dia sangat mengasihi orang-orang. Tapi kepada orang-orang Farisi dia bilang bahwa hai kamu keturunan ular beludak katanya. Saya cek lagi, ular beludak itu apa gitu. Ular beludak itu adalah satu ular yang mematikan, tapi makanannya binatang-binatang kecil. Jadi artinya dalam peperangan rohani kita jangan menjadi ular beludak. Udah tahu firman Tuhan tapi yang kita katakan yang negatif terus. Ya. Jangan kita menghadapi satu pergumulan yang harus kita menangkan gitu. Kita udah tahu firman Tuhan, tapi kita nggak percaya mujizat Tuhan. Memang Tuhan itu berkuasa, tapi adanya penguasa di dunia. Saya sering kali dengar gitu. Ya, apalagi orang yang sering ke dunia gelap tuh, dukun-dukun gitu ya. Tong do marhuasa Tuhan nih katanya. Alia adong do penguasa gitu. Jadi seolah-olah dia nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala, padahal dia beribadah gitu. Tapi dia nggak percaya mujizat. Itu di karang-karangnya itu, kalau ada orang kesembuhan, itu di karang-karang itu, kawan-kawannya juga itu. Pura-pura datang lumpuh, kawan-kawannya juga. Tapi udah diatur mereka gitu. Sedih rasanya Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang beribadah kepada, udah tahu firman Tuhan. Yang ngomong itu bukan orang sembarangan. Pelayan di gereja juga, udah diatur itu. Mereka juga itu yang terima mujizat itu. Supaya kelihatanlah hebat, supaya kelihatan. Bapak Ibu Saudara, ini keturunan ular beludak namanya. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi. Tahu firman Tuhan tapi kita tidak bisa menjaga perkataan kita. Kita harus hati-hati bahwa dengan perkataan yang keluar dari mulut kita lah, kita juga akan dibenarkan dan kita juga akan dihukum. Dalam Matius 12 ayat 37. Ya. Dengan perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini, kita juga akan dibenarkan dan dihukum. Ada satu orang ini ya, ada juga pepatah orang Batak katanya, kalau orang Batak itu kasar-kasar mulutnya aja. Dalam hatinya enggak katanya. Bapak Ibu saya enggak percaya ini. Ini enggak alkitabiah. Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau ada orang yang suka ngomongnya porno aja, sebenarnya di pikirannya juga porno. Kalau saya punya teman di sekolah setiap hari bicaranya porno aja gitu. Kadang-kadang saya heran gitu. Jadi artinya di pikirannya itu terus porno gitu, yang kotor, sehingga yang keluar itu juga kotor. Gitu. Alkitab juga nggak mungkin satu sumber air mengeluarkan mata air yang berbeda ya. Kalau mata air tawar keluar sebentar tawar, sebentar asin, sebentar nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang harus kita menangkan hari-hari ini. Mari kita menjaga perkataan kita. Kita harus belajar dari Yesus pada saat dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Yang keluar dari mulutnya itu firman Tuhan gitu. Ya, waktu dia kedagingan yang muncul dikatakan di situ pada waktu itu laparlah Yesus. Dagingnya keluar secara manusia, tapi Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita belajar untuk memenangkan peperangan rohani ini. Di depan kita, pergumulan kita, mari menjaga perkataan kita. Biarlah firman Tuhan yang selalu keluar. Bukan makian kayak saya dulu. Jadi bapak saya lama bertobatnya. Karena hari ini saya doakan, besok saya maki. 2 hari lagi saya doakan, 3 lagi saya maki dia gitu. Ada sebenarnya enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya bapak saya lama bertobatnya. Tapi coba kita konsisten terus, kita doakan gimana pun ya Tuhan aku percaya gitu. Saya yakin bapak saya cepat bertobat.
Sehingga jadi kadang-kadang kita gitu ya, kita kok nggak bekerja Tuhan, kok Tuhan gimana nih? Karena sebentar kita doakan sebentar, matilah kau gitu. Balik misal suaminya atau anaknya kurang ngajar, kok anak kurang ngajar kau begitu. Kita harus hati-hati dengan berkat. Kita nggak akan bisa menangkan itu. Mari kita menjaga perkataan yang kita keluarkan gitu. Teruslah perkatakan yang saling mengingatkan satu dengan lain Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, untuk bisa mengeluarkan yang baik, untuk bisa menangkan peperangan ini secara rohani, mari kita terus menjaga apa yang isi di dalam. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang memang kita tahu hidupnya dalam kebenaran. Bukan tahu firman Tuhan ya. Banyak orang tahu firman Tuhan tapi nggak melakukan. Dan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari Bapak Ibu jemaat GBL Hambutul, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu fokus ke seorang. Ya, Tuhan itu fokus ke hati kita. Kita akan berurusan masing-masing dengan Tuhan. Jadi jangan pernah jatuh karena orang lain. Jangan pernah kecewa karena orang lain. Jangan mengundurkan diri karena orang lain. Fokuslah kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu dan melihat hati kita. Dia tahu. Hati dia nggak bisa dibohongi oleh siapapun. Dan isilah terus sehingga kita bisa berespon dengan baik. Ya, kalau yang kita tonton juga, ya anak-anak muda juga ya ditonton, jangan yang kotor-kotor ya. Karena di media sosial itu terus berseliweran hal-hal yang kotor ya. Ada yang nampak pakaian dalamnya, ada yang nampak seksinya. Anak-anak muda sekarang maksudnya mau Google tugas ya kan, nggak taunya ada yang lain dibuka gitu. Ya, jadi anak-anak muda juga jaga media sosial supaya kita itu bisa berespon dengan baik. Kalau kita tengok tonton yang kotor gitu ya, tonton yang perang jahat gitu, ya, tonton yang lawak-lawak juga, terus bisa juga saudara kita tidak bisa serius di dalam hidup, terus dibawa bercanda. Padahal kita butuh waktu di mana-mana kita harus serius, bercanda boleh gitu ya. Jadi itu harus kita perhatikan apa. Isilah dengan firman Tuhan dan bergaulah dengan orang-orang yang memang kita lihat hidup dalam kebenaran. Bukan karena bukan karena tahu, bukan karena melayani jam sekian, enggak. Karena orang yang hidup dalam kebenaran itu akan kelihatan buahnya Bapak Ibu. Ada orang bisa melayani mungkin dengan baik, berkhotbah dengan bahasa yang baik gitu. Tapi kita tidak bisa menemukan teladan dalam hidupnya. Padahal kita tahu bahwa hidup kita akan berurusan dengan Tuhan dengan segala apa yang kita lakukan dan dimulai dari dengan respon yang ada di hati kita. Sehelai rambut kita pun jatuh Tuhan tahu. Sedetail itulah Tuhan tahu hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya percaya biar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam peperangan untuk merebut jiwa-jiwa orang-orang kita kasih. Bahkan kota ini dipulihkan oleh Tuhan karena kita menjadi orang-orang yang berespon dengan benar atas segala sesuatu yang terjadi di bangsa kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan hari-hari kami boleh terus mengasihi Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Engkau mengenal setiap hati dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ajar kami untuk belajar dari satu kesalahan dan kami boleh melihat rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi. Dan kami boleh meresponi dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya kami ini pahlawan Tuhan. Kami ini pahlawan. Kami menang dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Berikut akan kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, dapat menyampaikannya melalui men-scan barcode yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa ini diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk jemaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti pelayanan doa, pelayanan jemaat, family altar, baptis selam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi diaken dan diakonis setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung di Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah anak atau Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Raya Minggu dilaksanakan oleh 3 sesi. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Kau berikan, Kau curahkan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu Tuhan, hari yang kudus bagi kami Tuhan Yesus. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang dibawa oleh Ibu Gembala sidang kami Tuhan, Ibu Nopin Tuhan. Berkati hikmat marifat dari surga, berkati keluarga, berkati suaminya Tuhan. Begitu juga kami seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu yang pada hari ini Tuhan telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk minggu ke depan Tuhan Yesus, Engkau mengetahui pribadi lepas pribadi, rencana-rencana kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami tetap serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Pimpinlah kami, peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat teracung itu Tuhan Yesus. Ajari kami dengan pimpin dengan Roh Kudus-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita, hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber berkat, sumber penghiburan yang abadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, dari cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita, dan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkat yang terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih.